Kata salah satu mursyid kami, kalau dulu di alam rohani pernah jumpa, sekarang pasti jumpa lagi. Dan semoga ini reuni rohani. Amin ya rabbal alamin. Rohani kita dulu tidak laki, tidak perempuan. Namun Allah sudah kasih tanda bahwa ruh ini nanti akan ditiupkan pada tubuh laki atau tubuh perempuan. Dan tidak mungkin Allah salah kirim. Masa Allah kalah sama COD? Jadi orang yang mengatakan diriku salah ruh, salah tubuh, itu dia sedang menuduh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengancam orang-orang seperti itu. Apa kata Allah? فَمَنْ لَمْ يَرْضَى بِقَضَائِ فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِ. Siapa yang tidak ridha dengan ketentuan aku, carilah Tuhan selain aku. Carilah kolong langit, permukaan bumi selain kolong langitku, selain permukaan bumiku. Semoga Allah tidak sampai murka kepada kita. Maka jangan pernah menyesali hidup. Terima apa adanya. Bahagia itu sederhana, menerima apa yang Allah lakukan kepada kita, ya. Sudah ridho belum hari ini? Ya, sudah ridho? Sudah terima? Sudah ya? Alhamdulillah. Dan nikmat iman itu sumber bahagia. Dan Nabi SAW mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Pasti merasakan zauk, nikmat, rasa lezat iman orang yang ridho kepada ketentuan aku, orang yang ridho dengan kudrat iradatku, orang yang ridho dengan takdir-takdirku, dan dia ridho Islam sebagai jalan hidupnya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan coba diwiridkan itu tiap hari. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak yang punya kegalauan, punya dada sempit, pikiran stres, itu cuma mengamalkan itu pagi sore, tapi dimaknai, ya Allah aku ridha, aku terima. Ya Allah aku ridha, aku terima. Nggak nyampe beberapa hari sudah sembuh dari semua penyakit stres. Ya. Ini yang samping saya pernah stres juga ini. Samping kanan, samping kiri juga pernah. Tapi itu normal, namanya hidup pasti ada tekanannya. Jadi Allah pernah berkalam secara rohani, ilham kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Apa kata Allah Ta'ala dalam kalam ilhaminya? Wahai Ghawthal A'zam, jika hambaku awam, dia suka lalai, maka aku akan mengenalkan diri kepadanya dengan memberinya kesusahan, memberinya musibah, memberinya penyakit, memberinya masalah-masalah. Supaya apa? Supaya dia kembali kepada nilai dirinya yang sebenarnya, bahwa dia adalah hambaku. Jadi orang-orang yang lalai kayak kita-kita ini barangkali, kalau masih memelihara, wah nanti aja tobatnya, nanti aja, mengundur-mundur begitu, Allah akan turunkan masalah demi masalah. Harapannya cuma satu, kita kembali kepada nilai kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang sudah kenal kepada Allah, zahirnya seperti diuji, seperti orang awam, bahkan lebih berat, tapi pada hakikatnya Allah sedang bercengkrama dengannya. Maka yang paling berat diuji siapa? Ujian miskin itu ringan. Ujian paling berat itu dituduh sesat, dituduh gila, diusir dari kampungnya. Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dimusuhi pamannya Abu Lahab, keluarga besarnya,
ya, Abu Jahal, semuanya musuhin beliau. Oleh karenanya, apapun masalah kita hari ini, itu belum seberapa. Nabi SAW dan para sahabat karena iman, diboikot 3 tahun. Sehingga beliau nggak makan kecuali apa yang ada kulit-kulit daun dimakan, kulit pohon dimakan. Bisa bayangkan nggak? Ada yang kena pacaklik, kena krisis kantongnya 3 tahun ada. Nabi SAW itu nggak miskin, beliau hanya bergaya orang miskin. Beliau itu nyimpan untuk setahun untuk semua keluarganya, anaknya, istrinya banyak. Beliau nyimpan makan itu untuk setahun. Jama'akutan li'amin wahidah. Tapi di tengah perjalanan belum nyampe setahun pasti sudah habis. Kenapa? Hampir setiap hari orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Aisyah, ini orang baca hadisnya sepotong-potong, dikira Nabi ini hidup miskin. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Saking banyaknya orang minta-minta, akhirnya kami rumah Rasulullah tidak ngebul 3 hari dapurnya. Itu asbabnya apa? Karena beliau kalau punya, ngasihnya nggak mikir. Kita mikir nggak ngasih orang? Ya, saya juga mikir kalau ngasih orang. Ya, karena saya bukan Rasulullah. Tapi kita coba sesekali, belajar sesekali. Ya, bantu orang soleh, bantu orang tua, bantu saudara. Nggak usah mikir-mikir. Apalagi bantu saudara. Saudara kalau minjem, ujungnya apa? Nggak balik. Minjemnya minjem minta. Coba sebelum dia dikasih, kasih aja, nggak usah diniatkan hutang, ya. Itu berat, ya. Cobain aja kalau sanggup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari kita baca suratul Fatihah, kita kirimkan untuk orang tua rohani kita, Al-Abul Akbar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para nabi, para rasul, para malaikat muqarrabin, malaikat yang mencatat amal baik buruk kita, malaikat rahmat, malaikat yang memantarkan rezeki kita, dan semua arwah aulia-aulia dimanapun mereka berada, apalagi di sekitar negeri Lombok ini, kita kirimkan untuk mereka semua, dan diri kita juga. Ummul Kitab suratul Fatihah. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Seingat saya bulan Januari dulu ya. Ya, yang kita kaji hikamnya Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan hikam Ibnu Uthaylah. Ya. Hikamnya Syekh Abdul Qadir ini adalah ilham-ilham yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat sudah selesai dan tidak ada yang ditutupi dalam syariat. Tetapi kalau hakikat ma'rifat masih Allah simpan dan Allah turunkan berkembang sesuai kesanggupan batin seseorang. Maka ilmu yang dibuka di zaman sahabat itu akan berkembang di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Makanya di zaman Nabi tidak ada namanya hadis sahih dan tidak sahih. Tapi 2 abad setelah itu muncul hadis sahih tidak sahih. Di zaman Nabi tidak ada ilmu tafsir. Ya, tapi baru wafat baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abdullah bin Abbas kemudian mengasaskan kaedah-kaedah ilmu tafsir. Begitulah semua ilmu berkembang. Maka ilmu berkembang, kalau iman gak boleh berkembang. Iman itu harus tetap. La yazidu wa la yanqus. Ada rukun iman yang nambah jadi 7? Ada. Ya. Adapun debat Allah bersemayam di atas aras tidak bersemayam, itu debat tafsir akidah. Saya yakin orang yang berdebat tentang Allah bersemayam itu syahadatnya sama, benar nggak? Mereka hanya berbeda dalam tafsir. Dan lucunya umat Islam tuh kok suka kafir mengkafirkan, sesat menyesatkan, usulan tafsir mentafsir. Yang paling lucu, tafsir politik pun masuk ke bab kafir mengkafirkan.
Ya, semoga di Lombok nggak terjadi itu ya. Kalau di Jakarta udah kejadian. Ya, orang cuma beda pilihan politik nggak disolatin di Jakarta. Ya, alhamdulillah itu nggak terjadi lagi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itu dosa-dosa kami yang berdakwah karena kurang membina dan mendidik umat bahwa bab muamalat, bab politik tidak mempengaruhi urusan iman. Nih, tolong dipegang ya, bahwa beda pilihan politik bukan beda iman. Ini kan mau dekat pilkada nih ya, jualan paling enak, jualan agama. Urusan politik itu jualan agama. Maka kita menghimbau kepada orang yang maju ke dunia politik, gak usah jual agama lah ya. Agama ini milik Allah. Ente jual-jual agama, nanti ente disembelih sama Allah, dihinakan oleh Allah. Ya, sembelih apa? Disembelih jiwanya, stres nanti. Ya, keras hatinya nanti. Nauzubillah min zalik. Ya, kita ingetin dari awal. Ya. Termasuk ustadz-ustadz, ya, dai-dai yang kemudian ikut memprovokasi bab politik dengan ayat-ayat, baik pro ataupun kontra, itu sama. Ha? Itu tidak diperkenankan. Di zaman Nabi ada pilkada nggak? Ada pemilu nggak? Maka orang yang bawa ayat untuk urusan pemilu pilkada, dia telah menghinakan Al-Quran. Al-Quran bukan urusan pemilu, ya, bukan urusan pilkada. Quran semua diatur Quran ya, tapi Quran mengatur yang asas-asas, yang pokok-pokok. Ya. Baik. Saya lupa dulu membahas yang apa dulu ya, bulan Januari itu Bang. Masih ingat gak Bang Haji? Ini bukan Bang Haji Roma ya, Bang Haji Sofwan. Kalau Bang Haji Roma sudah ngomong nasab deh, kita nggak mau ikut-ikutan. Ya, kita ngomong ngaji ma'rifat, ngomong hakikat aja. Kita nggak mau ikut-ikutan ya, ribut masalah nasab. Kenapa? Kita nggak ahli nasab. Alhamdulillah saya ngaji hadis 15 tahun. Alhamdulillah. Kalau ngaji hadis saya mau debat, tapi kalau ngaji nasab, ogah, nggak bidang kita. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu membicarakan sesuatu yang bukan bidangmu. Wala taqafu, jangan berpendirian terhadap sesuatu yang kamu nggak punya ilmu. Ilmu itu dalam usul fiqih idrakun tam al-muwafiq bil waqi'. Begitu guru kami Syekh Hasan itu dulu mendefinisikan ilmu. Pengetahuan yang kokoh, yang sempurna, yang lengkap sesuai dengan realita, sesuai dengan data, ya. Dan masing-masing klaim punya data nggak? Pro kontra bab itu. Ini karena banyak yang nanya semenjak saya masuk Lombok ini. Nah, ini kita langsung cut di tengah ya. Ya, ada yang belajar nasab nggak di sini? Nggak ada, ya udah nggak usah ngomongin. Ya cukup katakan kami cinta Nabi, zuriat Nabi. Pro kontra ini kan dua-duanya ngaku zuriat Nabi. Satu jalur Wali Songo, satu jalur Ba'alawi. Ya sudah kita katakan, wahai yang mengaku zuriat Nabi, mau ente zuriat Wali Songo, atau Wali Songo, atau Ba'alawi, atau Bangalwi, terserah. Kami cinta dengan semua zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap nanti ada yang sepuh, yang berkarisma, mengislah di antara mereka. Ya. Kalau kayak kami ini masih muda, yang nggak pantas mengislah mereka. Fa aslihu baina akhwaikum, ini wajib. Fa aslihu, maka islahkanlah antara saudara-saudaramu. Nah, yang lagi kontra pro hari ini, mereka saudara nggak secara iman? Oke. Dan kita punya kaidah, ya, penelitian itu ilmiah. Ilmiah itu tidak qat'i, tidak pasti. Ciri-ciri ilmiah boleh diperdebatkan dan kita boleh beda, dan kita nggak boleh bodoh-bodohin orang yang beda. Nggak boleh mengatakan bego lu, nggak tahu ini, nggak bisa begitu. Ya, namanya orang beda pandangan, kita terima. Dan ciri-ciri orang-orang yang hatinya keras, dia memaksakan hasil penelitiannya. Ya, dan kita nggak mau masuk di situ ya. Dan perlu diketahui, jidal, berdebat itu kalau tidak darurat tidak diperkenankan. Ya. Semoga Allah jaga hati kita semua. Amin ya rabbal alamin.